balik. Oke, lihat dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Yang balik, nanti ditempel di sini. Di sini ya, yang baik. Nah, yang tidak baik nanti di sini. Yang tidak baik. Oke, ini lihat sampai berubah. Membuang sampah pada tempatnya ditempel di mana? Ditempel di mana? Ya. Ini lagi lupa. Tempelkan lupa. Sini sini. Ya. Tas ya. Nah, ini dibuang, dibuang di sampah. Dibuang di sampah. Sini. Sini, dibuang di sampah. Oke, Modi. Silakan maju, Modi. Buang. Modi. Modi. Nih, lihat gambar Modi. Ini gambar siapa? Modi. Modi. Membuang apa ini? Sampah. Baik atau tidak? Baik. Ayo ditempel sini. Tempel di mana yang baik? Yang baik, oh, yang baik mana? Ini. Ini. Nah, ya tempel yang baik. Tas dulu Modi. Nah, ini dibuang di sampah. Nah. Jadi ada sampah. Awi. Lihat gambar siapa ini? Gambar siapa? Awi. Awi kenapa kursi? Baik tidak? Lihat di sini tempelnya. Tempel dulu. Ya. Nih. Ya. Nah, tempelkan Awi. Tempelkan. Ini. Iya. Bentar, tas dulu nih, tas dulu. Ya. Nih, sapunya berantakan. Wah, sapunya jatuh. Nih, baik atau tidak, Sen? Ya, ditempel, Sen. Sini, tempel. Tempel dulu. Tempel sini. Ini tempel dulu. Tempel. Nah, ayo tempel di sana, Sen. Tempel sini. Sini. Wow. Saya ini.
Dadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir pada acara Kombel kali ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini adalah melakukan diskriminasi tentang budaya positif calon ibu pengarga Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi diskriminasi ini adalah wujud dari kegiatan saya untuk berbagi kepada perhatian semuanya tentang apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ini proses saya, mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya, saya bisa lihat. Nama Indahiti, kemudian dari unit kerja dari SLB Juang Nilai. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan diseminasi budaya positif, saya melakukan keyakinan kelas kepada Bapak Ibu semua pada kegiatan Kombel kali ini. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan hingga selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu menyetujui keyakinan kelas poin 1? Oke, kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati pendapat dari seluruh peserta kegiatan. Oke, yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Kemudian yang keempat, jika ada keperluan penting dan diperkenankan untuk izin. Oke, kemudian ada yang perlu ditambah Bapak Ibu atau sudah cukup?
akhirnya akan menjadi karakter atau ciri khas dari sekolah tersebut. Dalam menumbuhkan dan menciptakan budaya positif diperlukan proses dan usaha bersama dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik maupun orang tua. Nah, ini sekilas saja. Menurut Bapak Ibu semuanya, pentingkah menumbuhkan budaya positif di sekolah kita? Penting ya. Terus kemudian, menurut Bapak Ibu, untuk apa menumbuhkan dan menciptakan budaya positif di sekolah kita? Sebetulnya untuk apa kita menumbuhkan dan menciptakan budaya positif itu? Mungkin Bapak Daud akan menyampaikan sebetulnya untuk apa kita itu penting menumbuhkan dan menciptakan budaya positif. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Besar lo tangan dia enggak? Gue disuruh berdua. Biar anak. Tahu anak. Tahu anak di belakang. Tahu orangnya. Tahu akan mama. Ada kayaknya satu matinya nih. Matiin aja, Pak. Apa nih? Kita cobain loh, Pak. untuk mewujudkan dan mengenal budaya positif, ya. Untuk disiplin keseluruhannya, kalau untuk kebaikan anak, untuk kebaikan guru dan semua warga sekolah. Kenapa jadi digerakkan budaya positif? Karena kita tidak tahu nanti keluar dari sekolah ini mereka akan hidup bermasyarakat dengan lingkungan di luar. Dengan begitu kita di sekolah ini semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dan perbuatan atau tingkah laku yang baik agar mereka nanti bisa minimal sedikit memiliki karakter apa yang telah kita ajarkan di ruang lingkup sekolah ini. Gitu. Ya, terima kasih untuk Bapak Daud. Menurut Sibin, apa pentingnya menumbuhkan dan menciptakan budaya positif? Betul sekali. Nantinya kita akan supaya sekolah itu menjadi kondusif, Bapak Ibu. Jadi sekolah itu akan kondusif, kemudian mendukung pembelajaran para peserta didik kita yang nantinya outputnya yang seperti dikatakan Bapak Daud tadi, memiliki karakter dan berbudi luhur seperti itu. Terus kemudian Pak. Nah ini pertanyaan pemantik.
menurut Bapak Ibu semuanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pendapat tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak ini Bapak Ibu semuanya setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak. Setuju atau tidak setuju? Oh, berarti enggak. Bapak Ibu itu nanti kita bahas lagi di itu, di apa namanya? Ya nanti akan dijelaskan. Yang ini apa namanya? Statement ini aja. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Oh, berarti sementara setuju, kemudian sebagian tidak setuju karena melihat hukumannya nanti seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, next Pak. Nah, nanti kita akan bahas semuanya yang tadi terkait hukuman itu seperti apa, kemudian konsekuensi itu seperti apa, bedanya hukuman dan konsekuensi itu seperti apa, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu sebetulnya seperti apa, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan restitusi yang terkait dengan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi yang terkait dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas semuanya Ibu Bapak. Jadi dimohon Ibu Bapak sabar untuk mengikuti kegiatan Kombel pada hari ini karena materinya cukup banyak gitu. Oke, terima kasih. Terus kemudian lanjut Pak. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bapak. Nah, untuk kita memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kita akan melakukan permainan, mengepalkan tangan. Dalam permainan ini, Bapak Ibu diminta untuk berpasangan. Mungkin satu meja aja nih, satu meja satu pasangan gitu deh. Jadi nanti yang A itu yang akan dibagikan kepada barang berharga Bapak Ibu semuanya. Barang apa ya? Bapak Ibu menurut Bapak Ibu. Yang B, yang A nanti setelah menulis ini kan menggenggam diri itu. Nanti yang B itu berusaha dengan segala cara untuk bisa mendapatkan genggaman ini. Berebut nggak boleh? Iya.
udah berhentian nanti siapa yang memegang, siapa yang merebut. Ya, bisa aja Pak. Bisa membujuk nah, itu sudah selesai Bapak Ibu. Siapa yang bisa mendapatkan barang dari truknya? Ada yang tidak bisa mendapatkan. Bisa? Sudah. Siapa yang bisa mendapatkan barang dari truknya? Oke, Bapak Ati coba. Bagaimana tadi cara Bapak Ati untuk mendapatkan ini kasih tahu? Caranya apa? Apakah dengan memaksa atau kemudian dengan meminta atau kemudian dengan merayu dan lain sebagainya? Oke. Terus kemudian ada yang nggak mendapatkan barang dari temannya? Ada yang tidak mendapatkan? Berarti dia ini nggak gampang dirayu ya? Jadi dari permainan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya setiap perilaku itu kita sendiri yang mengontrol Bapak Ibu. Jadi walaupun tadi Bu Amel sama Pak Ehen dirayu seperti apapun, kalau semuanya Bu Pak Ehen itu tidak mau memberikan, dia tidak akan memberikan. Tapi ketika sudah ada kesepakatan, entah karena apa, entah karena mungkin kasihan sama Bu Amel, atau karena sudah kesepakatan, oh nanti saya kasihkan, tapi nanti kamu kasihkan yang bertuakan. Nah itu bisa terjadi dengan kesepakatan. Jadi next Pak. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini ada sedikit miskonsepsi atau pemahaman yang keliru terhadap ilusi guru mengontrol murid. Seharusnya guru itu apakah dapat mengontrol
yang adaptif dan lain sebagainya, atau sesuai dengan pembelajaran kita, biasanya kan kita kasih reward, atau kalau tidak kan oh pintar, bagus, oke, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya untuk anak-anak yang autis, tapi anak-anak autis itu kan hanya untuk awal, Bu, karena kan dia belum terbentuk kesadarannya. Anak autis kan belum bisa kita mana yang baik untuk dia, mana yang buruk untuk dia, kan masih kita yang mengarahkan seperti itu. Tapi kalau anak-anak pada umumnya yang dia tidak mengalami gangguan konsentrasi, interaksi dan lain sebagainya, itu kan masih bisa gitu. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebanyakan dari kita itu kita memegang ini. Jadi kita ini punya kendali gitu. Kita punya kendali terhadap murid kita gitu. Padahal ini tidak dibenarkan. Kalau murid kita tidak mengizinkan kita untuk mengendalikan dia, juga tidak akan, walaupun sampai mati juga tidak akan tidak akan mengikuti apa yang kita arahkan seperti itu. Next, Pak. Nah, ini adalah perubahan paradigma atau stimulus respon dari teori kontrol. Jadi, stimulus respon kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol itu berpemahaman bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, semua individu dari kita itu mempunyai keinginan dan pandangan masing-masing seperti itu. Kemudian yang stimulus respon, nah ini kan yang dulu kalau anak-anak untuk terapi perilaku kan ini stimulus dan respon. Jadi kita memberikan stimulus, kemudian respon apa yang kita dapatkan seperti itu. Ketika responnya baik, maka kita kasih penguatan. Ketika responnya itu tidak baik, maka kita kita kasih respon penguatan yang maksudnya untuk mengurangi perilaku itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang di stimulus dan respon, ketika teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus dan respon, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika kita gagal untuk membujuk, maksudnya itu merayu dan lain sebagainya, membuat kesepakatan dengan cara yang baik, maka cara satu-satunya kita paksa seperti itu. Nah, kalau di teori kontrol kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Kalau di teori kontrol adalah menang dan menang. Kemudian next, Pak. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang disiplin positif. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita menggunakan teori kontrol atau teori pilihan itu. Jadi yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang perlu kita pahami adalah kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun perilaku itu tidak baik sekalipun, tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak ada perilaku yang kemudian ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya apa? Ujuk-ujuk itu tiba-tiba gitu, okay. Kemudian itu bahasa Jawa kok. Terus kemudian modal berpikirnya adalah menang dan menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, serta setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Jadi kita juga harus tahu bahwasanya makna disiplin. Selama ini kan kita tahu kalau disiplin itu kan selalu dikaitkan dengan aturan gitu. Jadi orang yang dikatakan disiplin itu adalah orang yang mentaati peraturan seperti itu. Padahal disiplin itu artinya itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yakni menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang sudah disepakati tanpa memandang latar belakang agama dan apapun itu benar. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini tadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu tegak. Seperti teori motivasi. Jadi semua perilaku itu ada motivasinya, ada tujuannya. Yang pertama bisa untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi dari luar atau motivasi intrinsik ya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu berarti motivasi yang satu dan dua itu motivasi dari luar itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini nanti kita bermain. Jadi kita itu untuk menumbuhkan budaya positif, kita harus membangun atau menciptakan motivasi intrinsik pada diri kita dan peserta didik kita. Kemudian motivasi intrinsik ini berkaitan dengan keyakinan kita terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Atau nanti kita buat menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekawan. Terus kemudian untuk menciptakan budaya positif, nanti kita harus memahami 5 posisi kontrol, yakni sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Kemudian nanti kita juga belajar tentang segitiga restitusi untuk memperbaiki perilaku dari siswa-siswa kita. Kemudian ini terkait juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku-perilaku itu semuanya memiliki tujuan, entah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini atau sebagai apa. Pada intinya semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing seperti itu. Kemudian nah ini, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari disiplin itu adalah belajar. Kemudian disiplin, kalau menurut budaya kita itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi makanya disiplin ini sering dikaitkan dengan aturan. Padahal makna awal disiplin itu adalah belajar. Jadi bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri, bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri, kemudian bagaimana kita belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap kita sesuai dengan keyakinan pada nilai-nilai universal. Terus lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Jadi semua nilai-nilai baik yang menurut agama apapun itu baik. Kemudian menurut bahasa manapun itu baik. Menurut
membangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Jadi untuk membangun motivasi intrinsik itu kita perlu meyakini dan mengaitkan nilai kebajikan universal itu. Kalau nilai-nilai kebajikan universal dalam pembelajaran dan pendidikan anak-anak kita itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu Bapak ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Okay. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi menurut agama apapun kita itu kan harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama apapun kita harus berakhlak mulia. Menurut agama apapun kita harus mandiri. Menurut agama apapun, negara manapun kita itu dituntut untuk bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau menurut Ibu, nilai program itu ada itu. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia itu ada banyak itu. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu ada itu. Nah ini kemudian ada banyak ini. Tapi kalau untuk untuk anak-anak kita itu cukup 9 itu aja. Kok 9? Nah, oke, profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Nah, kemudian kita membahas teori motivasi. Jadi untuk mengembangkan motivasi, untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri, kita perlu belajar tentang teori motivasi. Jadi nanti sebisa mungkin kita menerapkan menumbuhkan diri kita dan peserta didik kita itu motivasi dari dalam. Jadi bagaimana dia meyakini nilai-nilai kebajikan itu. Nah ini adalah teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yakni jadi perilaku manusia itu sebetulnya ada 3 ini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Seperti kita bekerja ini kan di lingkup 3 ini. Jadi kita bekerja kan kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita tidak punya uang kan kita akan hidup yang susah, Pak. Jadi kita menghindari ketidaknyamanan dengan bekerja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kan kita setiap bulan mendapatkan imbalan itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah itu untuk mengembangkan potensi yang ada. Maksudnya yang kita miliki seperti itu. Tapi sebuah perilaku itu untuk membangun budaya positif itu harus yang di sini. Jadi yang ketiga. Kalau semuanya contohnya kalau yang pertama kita datang tepat waktu supaya tidak ditegur sama ibu kepala. Nah, itu kan kalau tidak ada ibu kepala, ya kita nggak ada kok ibu kepalanya, jadi ya kita sesuka hati kita aja gitu. Nah, seperti itu jadinya tidak akan terbentuk budaya positif itu. Kemudian yang kedua itu kita datang tepat waktu karena kita harus apik gitu Bapak. Jadi nanti kalau kita tidak apik tepat waktu kan kita dipotong. Nah itu seumpamanya seandainya apiknya ini tidak ada, ya kita tidak akan tepat waktu. Nggak ada apik kok gitu, santai aja. Nah seperti itu.
Oke. Nah, kalau yang ketiga, ada APK, tidak ada APK, ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah. Kalau itu sudah tertanam pada diri kita untuk menghargai diri sendiri, bahwasanya saya adalah saya meyakini bahwasanya nilai-nilai kedisiplinan itu baik untuk diri saya, maka saya akan tetap melakukan seperti itu. Nah itu Pak, makanya susah itu, harus kita latih. Terus lakukan juga. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu? Jadi dari yang 1, 2, dan 3 ini, yang mana? Sebetulnya ada sebagian itu yang ketiga ini sudah ada Pak. Kalau kita biasakan itu sebetulnya yang ketiga ini sudah ada. Tapi murid-murid kita ini kan membutuhkan pembiasaan. Murid-murid kita ini nggak bisa Pak kalau cuma kayak dikasih tahu atau kemudian seperti anak-anak pada umumnya itu tidak bisa ketika tidak dibiasakan. Terus habis itu, nah menurut Ki Hajar Kirantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita bisa mengendalikan diri, kita bisa mengontrol diri kita, kemudian memerintahkan diri kita untuk senantiasa belajar untuk hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian, nah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini, pemberian penghargaan atau hukuman itu memiliki dampak atau pengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau memberikan penghargaan itu akan menimbulkan ketergantungan. Jadi anak-anak itu akan melakukan itu kalau kita beri hadiah. Kalau tidak diberi hadiah, dia tidak akan melakukan itu. Kalau hukuman itu nanti dampaknya akan berpengaruh pada psikologis. Jadi dia bisa trauma dan lain sebagainya, dan itu malah menimbulkan permasalahan baru kalau sudah trauma dan lain sebagainya itu. Jadi malah justru menimbulkan masalah-masalah psikologi. Terus kemudian penghargaan dan hukuman itu sama, memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu mungkin ya itu tadi ketergantungan. Mungkin kalau jangka pendeknya itu dia nurut-nurut aja, maksudnya ketika anak kita bisaku kelasnya nanti ibu kasih 5.000. Pengaruh jangka pendeknya dia akan cepat melakukan perintah yang kita berikan. Tapi pengaruh jangka panjangnya dia bisa mengalami ketergantungan. Terus kemudian penghargaan sama dengan hukuman. Jadi sifatnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika anak itu nanti kalau kamu sudah menyelesaikan tugas ini, nanti ibu beri hadiah, mungkin ibu beri bintang atau ibu beri apa gitu. Nah, anak-anak itu nanti bisa, yang penting saya cepat selesai. Entah hasilnya seperti apa, pokoknya yang penting cepat selesai. Nanti supaya saya dapat bintang seperti itu. Terus kemudian penghargaan dapat menurunkan kualitas. Nah itu tadi, karena dia ingin mendapatkan bintang atau mendapatkan hadiah itu, sehingga ya harus mengerjakannya ya sembarangan gitu. Yang penting cepat selesai, cepat kita nanti dapat bintang. Atau nanti kalau tidak ada bintang, dia sudah tidak mau mengerjakan atau
Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya itu nggak ada. Karena motivasi yang terbangun itu motivasi dari luar. Seperti itu. Next Pak. Nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita boleh memberikan penghargaan, kita boleh memberikan apresiasi. Malah itu sangat diperlukan karena bagaimanapun anak-anak itu membutuhkan pengakuan. Tapi dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten. Ini ketika anak kita itu sudah berhasil membuang sampah pada tempatnya. Oh bagus, terima kasih. Nah seperti itu juga konsisten. Besok lagi ketika anak kita berhasil mau membuang sampah dengan kesadaran sendiri, nah itu kita kasih apresiasi lagi. Kemudian fokus pada proses, bukan hasil, Bapak Ibu. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini kalimat-kalimat pembukanya aja. Itu kita bermain di kata-katanya aja, Bapak Ibu. Di kata-katanya kan kalau kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan kamu kok sudah saya lihat kamu sudah bagus, datang itu sudah tepat waktu, kemudian datang itu langsung membersihkan kelas sesuai dengan jadwal tiket dan lain sebagainya. Kemudian kita beri apresiasi. Nah seperti itu. Tapi terus kemudian nilai kebajikan itu ketika anak kita itu sudah melakukan datang tepat waktu, kemudian membersihkan kelas sesuai dengan tiketnya, berarti kan anak-anak kita ini sudah terbangun komitmennya, sudah terbangun rasa menjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Terus kemudian pada saat menolong murid, nah ini situasi aja. Tapi maksudnya bisa membedakan dengan antara apresiasi dengan hadiah. Bapak Ibu bisa membedakan deh antara apresiasi dengan hadiah. Bisa Pak? Bisa Bu? Maksudnya antara reward dengan apresiasi itu loh, pengertian itu bisa membedakan bedanya. Belum bisa. Kalau apresiasi itu nanti dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Kalau hadiah kan, oh ini bagus, ini sekedar dikasih aja gitu. Yang nilai-nilai kebajikan yang tadi, Pak. Yang apa tadi? Kalau kita kan ya pelajar Pancasila itu. Oh bagus. Namanya kamu sudah mandiri nak. Terus Pak. Apa? Itu apresiasi. Kalau hadiah kan, ini nak kamu kan sudah berhasil menyapu lantai. Nah ini aku kasih hadiahnya. Terima kasih. Tangan. Nah kalau apresiasi itu karena kamu sudah berhasil mandiri dan lain sebagainya. Maaf itu ada Bapak Ibu. Gerejanya berparu. Masalah.
lanjutkan lagi nih. Ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi yang Bapak Ibu yang saya tanyakan di awal, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak seperti itu? Perhatian kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi seperti apa dulu hukumannya, gitu kan? Nah ini kita harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika hukuman itu saat anak datang terlambat, contohnya saat anak datang terlambat, kemudian kita suruh lari mengitari lapangan, nah itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi saat anak terlambat, sebabnya dia terlambat 10 menit, nanti dia pulangnya mundur 10 menit. Nah itu adalah konsekuensi. Jadi sesuatu yang harus terjadi karena perilakunya dia seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu dapat membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu dapat membuat anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu adalah sebuah paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Jadi kalau konsekuensi ini adalah konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum kan. Kalau konsekuensi ini, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman ini sifatnya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out itu. Lanjut Bapak. Nah, kita selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini termasuk juga dalam upaya untuk membangun budaya positif. Karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka ini menjadi orang yang seperti apa, seperti itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian, nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari konsekuensi itu kemudian kita menerapkan restitusi. Jadi upaya perbaikan perilaku dari individu, dari diri kita sendiri atau dari murid sendiri, seperti itu. Hukuman ini sifatnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah tadi kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kemudian restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau restitusi itu adalah korban mendapatkan ganti, karena di restitusi itu kan diganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kamu yakini? Kalau restitusi ini kembali pada keyakinan kita
keyakinan kelas untuk memperbaiki masalah. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini penyelesaian masalah dengan hukuman itu termasuk hal yang negatif. Kemudian kalau dengan konsekuensi itu netral. Kemudian positif itu dengan restitusi. Jadi dengan konsekuensi itu nanti kita arahkan untuk restitusi seperti itu. Lagi, Pak. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hukuman. Yang ketiga memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki perilaku dirinya atau menyelesaikan permasalahannya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, salah satu upaya dalam membangun budaya positif, menumbuhkan dan menciptakan budaya positif adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di dalam kelas dan dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan positif di kelas. Kemudian cara-cara untuk membuat keyakinan kelas adalah lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Kemudian ini bisa dilakukan dengan curah pendapat dalam kelompok atau dalam kelas. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian membuat keyakinan kelas dan ditempel di yang mudah dilihat anak. Tapi ini kalau anak-anak yang sudah mengerti, Bu, Bapak yang sudah verbal, kemudian yang sudah mengerti. Tapi kalau anak-anak yang non verbal yang belum bisa ngomong, kemudian yang masih kelas-kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kelas-kelas yang autis dan lain sebagainya itu membuat keyakinan kelasnya bisa menggunakan media gambar. Lanjut, Bapak. Nah, ini dari peraturan kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas. Kita buat daftar apa saja peraturan kelas, kemudian dibuatkan keyakinan kelas, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di dalam kelas itu. Kemudian nanti akan terbangun lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif itu nanti akan terbentuk budaya positif seperti itu. Nah, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu diskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga mencarikan peraturan-peraturan itu menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima berdiskusi mengenai peran masing-masing warga kelas. Jadi Bapak Ibu guru berperan sebagai apa, kemudian anak-anak berperan sebagai apa. Kemudian yang keenam meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu sebagai bahan refleksi terhadap implementasi keyakinan kelas yang telah disusun dan disepakati. Apakah sudah berjalan atau belum? Dan kalau sudah berjalan itu dampaknya seperti apa gitu. Nah, ini contoh peraturan kelas. Yang pertama itu kan kita membuat daftar peraturan kelas. Nah, ini ada beberapa daftar peraturan kelas. Kemudian yang kedua kan mengubah daftar
tidak boleh kan, biasanya kita tuh tidak kalau yang positif itu kan tidak ada kata tidak boleh gitu. Berarti apa? Oke, yang pertama itu meletakkan peralatan belajar atau buku pada tempatnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh berteriak-teriak atau gaduh atau membuat onar di kelas. Ya, harap tenang. Kemudian yang apa namanya? Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Oke, yang keempat, tidak boleh memukul, menendang, menampai dan menjambak orang lain. Apa kalimat positifnya itu? Tidak apa? Melakukan apa? Dilarang melakukan kekerasan, ya bisa. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dilarang menggunakan narkoba, gitu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam. Dilarang membawa benda-benda yang berbahaya. Sebenarnya. Nah itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, karena kan teriak-teriak, berbuat onar, kemudian apa itu mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kan tidak terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, kemudian dilarang membawa sampah sembarangan, dan dilarang membawa benda yang berbahaya. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini apa, Ibu Bapak? Yang dihubungkan dari nilai-nilai kebajikan yang tadi itu apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti apa? Ya, komitmen. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain, bisa. Terus kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa? Kalau kekerasan itu berhubungan dengan apa? Nilai-nilai kebajikannya itu keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu berhubungan dengan apa? Kesehatan. Terus kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti berhubungan dengan apa? Menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Dilarang membawa benda yang berbahaya. Ya, keselamatan. Nah, ini tadi tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain kesehatan, menghormati orang lain sabar, kebersihan, keselamatan juga. Jadi ketika kita sudah meyakini nilai-nilai itu loh Ibu, yang perlu kita itu nilai-nilainya itu. Jadi seperti kita menggunakan helm. Sebetulnya ketika mematuhi aturan menggunakan helm itu kan nilai-nilai kebajikannya kan keselamatan. Jadi kalau kita itu yakin mengutamakan keselamatan, ada polisi kah, tidak ada polisi kah, atau kemudian lewat jalan yang bagaimana kah, ada CCTV-nya kah, tidak ada CCTV-nya, kita tetap menggunakan helm karena kita yakin bahwasanya helm itu dapat menjaga keselamatan kita, seperti itu. Nah, ini gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Bertanggung jawab terhadap peralatan belajar yang digunakan. Tadi kan yang ketiga itu kan prosesnya gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, jadi dari peraturan-peraturan itu kemudian kita buat kalimat positifnya, kemudian kita carikan nilai kebajikan, nilai kebajikannya, kemudian kita membuat gambaran perilakunya
bentuknya seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah bertanggung jawab terhadap peralatan belajar yang telah digunakan. Yang kedua, menghormati seluruh warga kelas, baik sesama teman maupun dengan bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga, berkomitmen untuk hadir di sekolah sebelum jam masuk. Kemudian yang keempat, menghormati orang lain dan menjaga keselamatan diri dan orang lain. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan diri. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, menjaga keselamatan dan keamanan di kelas. Next. Nah, ini adalah peran warga sekolah. Peran gurunya nanti seperti apa? Peran pendidik atau gurunya seperti apa? Peran peserta didiknya seperti apa? Terus kemudian next Pak. Nah, ini kalau perlu kita membuat tabel T dan Y dalam menyusun keyakinan kelas itu. Terus habis itu lanjut Pak. Nah, ini tadi saya sudah mencoba untuk membuat aksi nyata dan menerapkan bagaimana menyusun kesepakatan kelas 1Q atau autis yang coba saya praktekkan. Kemampuan awal peserta didik belum memiliki kemampuan konsentrasi dan perhatian yang lama, maka kesepakatan kelas dibuat dengan permainan. Kemudian peserta didik juga belum memiliki kemampuan verbal sehingga tidak bisa dilakukan diskusi. Kesepakatan kelas menggunakan media gambar. Yang ketiga, para siswa dengan bimbingan guru diminta untuk memilih gambar-gambar perbuatan yang baik. Kan kalau anak-anak kita tidak bisa Ibu ditanyai kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelasmu seperti apa kalau tidak dengan gambar seperti itu. Terus habis itu para siswa mengelompokkan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Kemudian perbuatan baik dan tidak baik masing-masing ditempel pada papan yang telah tersedia. Peserta didik memberikan stiker setuju dan tanda tidak setuju. Ini proses kesepakatannya. Nah, itu bisa diputar Pak videonya. Ini gambar ulfa yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau bisa gambarnya itu anaknya sendiri Ibu. Jadi itu ulfa itu setelah dibuat kesepakatan kelas itu dia selalu menunjuk sampah itu, kemudian gambar dirinya, kemudian dia membuang ke tempat sampah. Berarti kan di situ sebetulnya anak ini paham Ibu kesepakatan kelas yang dibuat itu seperti apa gitu. Nah itu intinya sudah nanti bisa dilihat di YouTube ini kan nanti dimasukkan ke YouTube. Terus kemudian next Pak.
tentunya yang berkualitas ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua penguasaan. Yang ketiga bertahan hidup. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Jadi anak-anak kita berperilaku tidak baik itu belum tentu dia itu memang seperti itu belum tentu. Maksudnya karakternya itu mungkin seperti itu belum tentu. Karena bisa jadi anak-anak kita ini mencoba untuk memenuhi kelima kebutuhan dasarnya itu. Seperti itu. Jadi dari awal tadi itu bahwasanya perilaku itu selalu memiliki tujuan. Nah, tujuannya mungkin dia berperilaku seperti itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Kemudian tentang posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu harus memahami posisi kontrol supaya kita tepat untuk menangani perilaku peserta didik kita. Nah itu silakan dilihat videonya. Nah ini posisi penghukum itu biasanya berbicara dengan menghardik dan lain sebagainya itu. Kemudian dampaknya mulai menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah yang kedua ini adalah posisi pembuat merasa bersalah.
Ini posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Nah ini kata-katanya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dan membuat murid merasa bersalah. Nampaknya adalah membuat murid merasa bersalah, kemudian menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga ini adalah posisi teman. Nah ini tuh ciri-cirinya suara guru akan ramah, cenderung bersuara guru untuk menghangatkan suasana. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perilaku yang terbentuk ini cenderung motivasi eksternal gitu Bapak. Dampak dari posisi ini adalah murid akan tergantung pada satu guru karena motivasinya motivasi eksternal dari guru tersebut. Nah ini posisi yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau itu lebih ke menyadarkan siswa pada konsekuensi apa yang telah dilakukan. Nah ini lebih ke menyadarkan para siswa tentang apa peraturan yang ada di sekolah dan apa yang harus dilakukan ketika dia melanggar peraturan tersebut. Nah kemudian posisi yang kelima, ini posisi manajer.
kalau posisi manajer ini lebih sudah menanyakan keyakinan kelas yang ada di sekolah. Nah ini siswa dengan guru berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Kemudian siswa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dalam rangka menyelesaikan permasalahannya. Nah ini guru memberikan pilihan-pilihan. Nah ini jadi siswa itu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami seperti itu. Nah, posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk kita lakukan. Karena sifatnya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bertenaga tinggi, tercipta identitas positif yang berhasil. Kemudian dampaknya murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Karena murid mencari solusi sendiri atas permasalahan yang terjadi seperti itu. Setelah ibu bapak melihat tayangan video tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita lakukan untuk menangani permasalahan peserta didik kita? Yang mana Bapak Ibu? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajerkah? Manajer, okay. Atau kalau kita belum bisa ke posisi manajer, minimal kita sebagai posisi pemantau. Karena dalam posisi pemantau ini peserta didik disadarkan bahwasanya sebuah perilaku kemudian dengan konsekuensinya. Nantinya dengan perilaku dan konsekuensi ini nanti dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi nanti kita belajar juga untuk mencapai posisi manajer seperti itu. Nah ini lihat Bapak Ibu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaannya kita bisa mengetahui posisi apa yang digunakan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita menggunakan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini sudah pasti beliau menggunakan posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini beliau menggunakan posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah demi ibu atau bapak. Nah itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi dan kamu lagi. Nah itu sebagai penghukum. Nah ini. Ketika kita belum bisa sebagai manajer, nah kita bisa menggunakan posisi pemantau. Kemudian kita belajar menggunakan posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah memahami deh posisi manajer itu yang seperti apa, kemudian yang pemantau itu yang seperti apa. Bisa nggak Pak? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah yang kita gunakan tahapan-tahapan
tahapan yang kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Segitiga sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini jadi kita itu tidak mengejas anak itu ketika melakukan kesalahan seperti itu, Ibu. Jadi kan karena semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi bukan dia satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi ini sifatnya menenangkan. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita tenangkan seperti itu supaya nanti dia bisa berpikir solusi. Kalau kita langsung salahkan kan dia jadi bingung kan. Nah, kemudian validasi kebutuhan itu menanyakan kembali apa perbuatan apa yang yang telah kamu lakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena ini berangkat dari setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika kamu tidak melakukan itu, kamu bisa dengan apa lagi untuk mendapatkan kebutuhan itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam menstabilkan identitas itu adalah guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak juga berbuat salah sama seperti kalian seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kalimat-kalimatnya saja Bapak Ibu. Kemudian yang validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan perbuatan itu dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terakhir menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi yang terakhir itu ini untuk upaya untuk menyadarkan kembali peserta didik pada perbuatannya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati atau yang telah diyakini seperti itu. Nah, refleksi Bapak Ibu. Jadi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Kemudian bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian peran atau amung seperti apa yang telah dilakukan selama ini? Kemudian yang keempat, saya akan menjadi amung yang seperti apa setelah mengikuti desiminasi ini? Coba Ibu Amel, tolong merefleksikan kegiatan pada hari ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru yang kita dapatkan dalam kegiatan hari ini, insya Allah akan merubah perilaku kita sehari-hari di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kedisiplinan kita dalam menghadapi tata tertib di sekolah misalnya, kemudian menghadapi anak yang jelas sudah beda-beda kan. Jadi aku pribadi mengajar di kelas atas, pengalamannya itu kan jelas beda dengan di kelas bawah kan. Tapi yang di kelas atas itu mungkin kita mengajarkan mungkin pembelajaran ya walaupun masih
Nah, sementara di kelas bawah itu mungkin aku yang lebih yang tantangannya itu mungkin dari perilakunya itu jadi itu sudah ini sudah masuk ke sini, dan artinya kegiatan pembelajaran itu kan memang harus di hari-hari kita di eksplor masing-masing guru. Jadi kita anak menghadapi jadi jelas lah dengan itu tadi kan dengan memberi reward itu. Tapi kalau memberi reward itu apa istilahnya? Dia mau karena ada upahnya. Dengan apa istilahnya, kesadarannya mungkin sulit untuk jangka panjangnya karena dia diberi hati. Mungkin cuma itu yang dilakukan. Serahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kiranya kalau yang nomor 2 ini perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini, kira-kira senangkah, bosankah, atau bagaimana ya Bapak Ibu? Senang, bosan gitu. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan seperti itu untuk membersamai peserta didik kita menjadi sesuai dengan visi-misi kita Ibu. Visi-misi kita apa? Mandiri, kreatif, kemudian berakhlak mulia dan bergotong royong. Jadi supaya kita bisa membersamai peserta didik kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berjiwa bergotong royong, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Windarti telah menyampaikan budaya positif. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan agar sekolah kita menjadi sekolah yang kondusif untuk belajar murid kita. Acara terakhir yang disampaikan oleh Kepada kami bisa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma barik lana fi sabila wal aliyyi wa fi sabila wa kana hadana min ayati al-jannah wa ta'ala wa Allahumma fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Demikian acara Kobel kita pada hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.